Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, dan Allah masih juga memberikan kesempatan kepada kita untuk beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita, pada saat mereka mendengarkan suara azan, suara yang merdu di subuh ini, mereka lebih memilih untuk berbaring di atas tempat tidur mereka. Terkadang Allah memberikan nikmat dunia kepada semua manusia, akan tetapi nikmat keimanan tersebut hanya akan bisa diraih oleh orang-orang yang mau meraihnya. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana suasana alam ini kalau seandainya Allah tidak mengutus baginda Rasulullah SAW. Tidak tahu kita harus membaca apa, tidak tahu kita harus meminta apa, dan tidak tahu kita harus beribadah seperti apa kepada Allah. Namun kita tahu bagaimana indahnya menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah. Itu dikarenakan apa? Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW semuanya. Oleh sebab itu senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar terpatri di dalam jiwa kita, di dalam lubuk hati kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya kelak aku menunggu umatku di haud, kana mau'idi ma'akum fil haud. Itu menjelang beberapa hari sewaktu Rasul akan wafat. Rasul naik ke atas mimbar lalu mengatakan bahwasanya pertemuanku dengan umatku itu bukan di dunia, akan tetapi di haud. Dan beliau melihat, ra'aitu ummati fil haud, aku melihat umatku di telagaku. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut di haudnya Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang siapa yang dimaksud dengan golongan kiri. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut juga dengan left, ya. Ada dua pilihan. Yang pertama, kalau waktu kita ditanyakan tentang right and left, ya. Kalau right itu artinya kanan, benar, tapi kalau left itu bermaknanya memang negatif. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan siapa di antara mereka yang termasuk ke dalam golongan ashabus shimal, siapa yang termasuk di dalam golongan sebelah kiri. Allah menjelaskan
di dalam surat Waqiah mulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim wa kanu yaquluna أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Ini merupakan sebuah penjelasan yang sangat spektakuler. Kenapa dikatakan demikian? Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 29 mulai dari halaman 146, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan kenapa pada saat Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, Allah itu tidak mengatakan apa sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Ini yang hebatnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Boleh jadi keikhlasan kita pada saat kita duduk mendengarkan tausiah di subuh hari, inilah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Boleh jadi pada saat seseorang itu memberikan tausiah dengan penuh keikhlasan, maka itulah yang akan mengantarkan seseorang tersebut ke dalam surganya. Sehingga apa? Pada saat Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, itu tidak dijelaskan apa penyebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Namun pada saat Allah menjelaskan penduduk sebelah kiri, penduduk neraka, itu Allah jelaskan amal-amal apa saja yang bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka Allah. Sehingga apa? Hikmah yang paling terbesar itu adalah agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang melakukan amal-amal tersebut. Ini adalah hikmah yang paling terbesar. Nah, pada saat ayat ini tidak menjelaskan tentang kata-kata api satu ayat pun. Padahal ini menjelaskan bagaimana siksaan neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Maka orang-orang yang berada di dalam sebelah kiri itu adalah orang-orang yang paling menyesakkan, orang-orang yang paling susah. Fi samumin wa hamim. Mereka itu akan diberikan racun dan kabut. Wa dhillim min yahmum, dan mereka itu akan dinaungi dengan naungan yang panas. La baridin wala karim, tidak ada sedikit pun rasa dingin maupun rasa hormat. Kenapa mereka? Innahum, dikarenakan mereka kanu qabla dzalika mutrafin, dikarenakan dulu pada saat mereka hidup di dunia, mereka itu hidup dengan bermewah-mewah. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka dulu pada saat di dunia melakukan dosa-dosa besar. Wa kanu yaqulun, dan mereka itu mengatakan, a idza mitna, pada saat kami nanti mati, wa kunna turaban, dan kami ini akan menjadi tanah, wa idhaman, tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tiga perbuatan tersebut apabila dia melakukannya, maka dia termasuk di dalam ashabus shimal, termasuk dalam golongan orang-orang yang kiri. Kenapa tidak disebutkan api di dalam ayat ini? Padahal ini menjelaskan tentang siksaan api neraka yang sangat luar biasa, siksaan neraka yang sangat luar biasa. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan fihi isyaratun bil adna ilal a'la. Ini menunjukkan kepada sebuah penjelasan dari ungkapan siksaan yang mulai dari rendah sampai yang paling tinggi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan orang itu dimasukkan di dalam neraka, dipanggil di dalam neraka, dan dia dibakar dengan siksaan lidah api neraka dan timah. Di dalam surat Waqiah ini dijelaskan bahwasanya samum wa hamim itu adalah, kalau diterjemahkan, kalau kita melihat dalam terjemahan tafsir bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan angin yang panas dan air yang panas. Namun di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu dijelaskan samum itu adalah racun, angin yang beracun, dan hamim itu adalah kabut, asap.
Kenapa dijelaskan dua unsur ini, racun dan asap? Karena dia berbanding terbalik dengan dua hal yang memang diharapkan oleh manusia pada saat mereka hidup di dunia. Apa yang diharapkan oleh manusia? Angin dan air. Ini merupakan sesuatu yang bisa membuat seseorang itu nyaman. Angin pada saat sangat panas suasana, beberapa hari yang lalu sebelum kita diguyur dengan hujan terus-terusan, panas yang sangat luar biasa. Tapi begitu lewat angin, itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh manusia. Berbeda, azab di neraka nanti itu adalah anginnya beracun. Begitu kena manusia, itu akan merusakkan semua tubuhnya dan akan menghancurkan tubuhnya. Itu bentuk siksaan angin yang beracun. Sehingga salah seorang pakar pada saat terjadi tsunami itu mengatakan bahwasanya, kenapa kita dilindungi oleh Allah pada saat tsunami menghantam Aceh? Kalau seandainya tsunami itu menghantam kota Lusmawe, maka akan meledak gas yang ada di PT Arun pada saat itu. Maka gas itu pada saat dia tersebar, hirupan pertama manusia itu akan mematikan semua sel di dalam tubuh. Dan hirupan kedua mungkin manusia semua akan mati. Dan radiusnya kemungkinan besar kalau meledak Arun itu sekitar 50 km. Maka tidak akan ada kehidupan. Ini baru gas yang ada di dunia. Bagaimana nanti dengan gas beracun yang itu adanya siksaan di dalam neraka? Bayangkan, ini adalah bentuk siksaan, yaitu angin yang beracun. Pada saat seseorang itu berada di dalam neraka dan dia itu akan disiksa dengan racun yang berangin. Dan yang kedua itu adalah hamim, adalah bentuk kabut, bentuk asap. Orang tidak ada satupun yang nyaman pada saat dia akan melintas asap. Bayangkan pada saat terjadi kebakaran gambut di Indonesia, semua orang merasa sesak, semua orang merasa tersiksa. Dan nanti salah satu bentuk siksaan di dalam neraka itu adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan bentuk siksaan, yaitu kabut asap yang akan menyiksa mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wahuma ay fis samumi wa hamim min adarul asya' bi khilafil hawa wal ma' fid dunya fa innahuma min anfa'il asya'. Karena air dan udara merupakan sesuatu, keduanya sangat bermanfaat bagi manusia, akan tetapi racun dan kabut dan asap itu sama sekali tidak bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi manusia. Fama dhannuka binarihim, dan bagaimana pendapat kita kalau seandainya dengan nerakanya? Hiya indana aidan har, karena neraka itu, karena api itu adalah sesuatu yang panas. Wa dhillim mi hamum, mal hamum naqulu fihi al-wujuh awwaluha ismun min asma'il jahannam. Hamim itu adalah merupakan salah satu di antara nama neraka. Ya, yang dinamakan dengan Yahmum itu adalah nama neraka Jahannam. Wa thaniha annaha dukhan, dan yang kedua apa yang dimaksud dengan hamim itu adalah asap, sebagaimana yang telah kita juruskan. Wa thalithuha annaha az-zulmah, dan yang ketiga maknanya itu adalah kegelapan. Tidak ada satu orang pun yang nyaman pada saat berada dalam kegelapan. Buktinya, begitu PLN mati lampu 1 menit, maka grup PLN itu akan ribut semuanya. Ya, Hagu Selatan mati lampu, Hagu ini mati lampu, sini mati lampu, semuanya ribut. Begitu terang, tidak ada satu orang pun yang bilang terima kasih. Ini yang paling lucu. Tidak ada satu orang pun yang nyaman dengan kegelapan. La baridi wala karim, tidak ada dingin sedikit pun, wala karim. Wa qala Zamakhsyari, karumadhul naf'ahu al-malhuf. Pada saat seseorang itu berada dalam naungan, maka dia itu sedang dalam keadaan dimuliakan. Buktinya misalnya pada saat kita buat MTQ kemarin, itu kan kita dinaungi dengan tenda. Itu menandakan orang yang berada di bawah tenda, di bawah naungan, itu adalah orang yang mulia. Ya, tapi tidak dengan mereka yang melakukan beberapa dosa yang akan disebutkan ke depan. Ya. Wadaf'uhu adzal har anhu,
Dan karena pada saat seseorang berada di bawah naungan tersebut, ya, maka dia itu akan terlindungi dari kepanasan. Ya, kita berada di dalam masjid ini terlindung dari kepanasan, maka nyaman. Namun berbeda dengan orang-orang yang dinaungi dengan kegelapan nanti pada saat di dalam neraka. Faidatul dhul amrayni ahaduhuma daf'ul har wal akhar kaunul insan fihi makruman. Adapun pada saat seseorang itu, manfaat seseorang itu berada di dalam naungan itu, yang pertama menghindari dari kepanasan, dan yang kedua dia sedang dalam keadaan dimuliakan. Sebagaimana kita kasih contoh tadi, orang berada di bawah tenda, orang pesta buat tenda. Kenapa? Karena ingin memuliakan para tamu undangan yang berhadir. Tapi pada saat seseorang itu berada di lapangan bebas seperti itu, maka dia jauh posisinya dengan orang-orang yang berada di bawah tenda. Kenapa tidak disebutkan amal-amal yang bisa mengantarkan kepada surga, sedangkan di sini disebutkan amal-amal yang bisa mengantarkan kepada neraka? Li'anna thawab fadlun wal iqab adlun. Dikarenakan balasan surga itu adalah kemurahan hati dari Allah, kasih sayang dari Allah. Kalau kita ingin meluruskan dan menghitung-hitung surga itu, memang kita tidak layak masuknya. Kenapa? Karena dengan fasilitas dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu jauh lebih besar daripada pengabdian kita kepada Allah. Suatu hari Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril, ya, dengan bentuk yang aslinya 600 sayap, ya. Dia mengepakkan sayapnya, satu sayapnya itu apabila dibentangkan itu maka akan tertutup dari langit dengan bumi. Begitulah besarnya malaikat Jibril. Rasul melihat malaikat Jibril itu sedang khusyuk, ya, malaikat Jibril khusyuk beribadah kepada Allah. Bayangkan, ini adalah sekelas malaikat, begitu khusyuknya beribadah kepada Allah. Hari ini suasana seperti itu jarang kita hadirkan. Saya sering mengulang-ulang, berapa banyak di antara kita pada saat kita membaca doa setelah azan, khusyuk kita. Bagaimana khusyuknya? Kita niatkan, kita hadirkan bahwasanya siapapun, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, siapapun yang mengucapkan doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, doa itu, maka dia akan berhak mendapat syafaatku nanti di hari akhirat. Siapa di antara kita yang menghadirkan rasa tersebut? Ya Allah, aku baca doa ini karena Rasulmu mengatakan siapapun yang membaca doa ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Berikan aku, keturunanku, syafaat dari baginda Rasulullah. Siapa di antara kita yang selalu menghadirkan suasana tersebut? Kalau seandainya kita menghadirkan suasana seperti itu, maka akan meneteskan air mata. Akan tertetes air mata tersebut, karena kita tidak akan sanggup bagaimana suasana pada saat semua akan mencari syafaat baginda Rasulullah. Ini bagaimana Jibril begitu khusyuknya beribadah kepada Allah, sehingga kita terkadang tertawa di dalam diri kita sendiri pada saat kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak sama sekali dikarenakan karena Allah. Contoh misalnya, begitu hilang kunci rumah, kunci motor, pergi sembahyang salat sunat 2 rakaat. Nah, begitu salat sunat 2 rakaat itu sedang salat itu dapat semua tuh, mutar dia, dapat. Di sana saya taruh Itu fungsi beribadah. Beda para sahabat, dia itu salah seorang sahabat itu waktu dipanah dia keluar darahnya. Dia tidak mau menggubris karena nikmat dia sedang bertemu sama Allah. Dan di antara para orang-orang terdahulu itu pada saat dia ingin diamputasi, maka dia melakukan salat. Kenapa? Karena dia benar-benar merasakan nikmatnya beribadah seperti itu kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apa saja perbuatan seseorang itu yang bisa membuat mereka itu diazab di dalam api neraka? Yang pertama yaitu adalah prestise. Apa itu prestise? Sombong, bahasa Aceh, sombong, ya. Prestis,
Saya kalau seandainya pakai baju jubah ini dikarenakan meniatkan dalam diri saya, nggak ada nih jamaah yang pakai jubah seperti saya ini. Cuma saya satu-satunya di Luk Semoy, dan ustaz satu-satunya yang pakai baju jubah seperti ini adalah neraka. Sombong. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan fa innal mutraf huwa alladhi ja'ala tarafa ni'mah. Mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan fasilitas kenikmatan itu dikarenakan kesombongan. Nauzubillah, misalnya saya naik mobil Mercy, maka saya mempunyai niat hana ustaz lain yang Mercy, maka itu adalah itraf, maka itu adalah sombong. Apa dilarang naik Mercy? Tidak. Kalau seandainya itu untuk mendukung dakwah kepada agama Allah, kita menggunakan fasilitas kenikmatan tersebut semuanya untuk apa? Untuk kita perjuangkan agama Allah. Jangan begitu hujan mobilnya disimpan, nggak bisa pergi ke masjid. Kenapa? Hujan baru didosmir. Ini yang paling aneh. Kenapa kita bekerja susah payah hanya untuk mempertimbangkan dan untuk melayani harta? Bukan harta yang bekerja untuk kita, akan tetapi kita bekerja untuk menjaga harta. Walau hamala nafsuhu 'alal qana'ah lakana aghnal aghniya. Kalau seandainya seseorang tersebut menjadikan dirinya sebagai orang yang qana'ah, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Bagaimana qana'ah? Qana'ah itu tidak pernah komplain terhadap apapun nikmat yang diberikan. Ini adalah sebuah sifat yang harus kita wujudkan. Mohon maaf, misalnya ini sudah keluar gadget baru, ya, serinya misalnya seri 14. Dia orang-orang yang itraf itu adalah dia sudah punya iPhone misalnya, dia tetap akan mengganti dengan yang terbaru. Supaya apa? Supaya prestis, supaya nampak gagah, supaya nampak hebat, supaya nampak mewah, keren. Ini yang dinamakan dengan itraf. Nah, yang paling parah, posisi itraf itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Udah miskin, sok kaya. Ini yang paling bahaya. Kalau tadi dijelaskan itraf itu adalah bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai orang yang mempunyai harta. Ini yang lebih parahnya lagi itu adalah itraf itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Udah miskin, sok kaya. Ini yang paling bahaya. Dan itu banyak kasusnya. Pada saat dulu saya pernah berada di coastal area, di pesisir itu selama 1,5 tahun. Ada sebuah kebiasaan masyarakat pesisir yang paling tidak baik. Pada saat dia pergi ke laut selama katakanlah misalnya 7 hari, dia mendapatkan upah, mendapatkan gaji, katakanlah misalnya 1.700.000. Balik dia dari laut, apa yang dilakukan? Bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, langsung dia beli sebuah celana Levi's 501. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau udah bisa pakai bahasa Aceh, mereka memanggilnya livah, ya. Livah 501 udah beli itu udah bangga. Pergi minum air kopi, masuk baju ke dalam, nampak 501 udah bangga. Padahal kerjaannya apa? Jauh laut, ya. Tapi udah bangga. Dan apa yang terjadi? Itu nggak dicuci itu celana itu sampai sekian hari. Nanti dijemur, udah keras. Setelah keras, potong. Begitulah suasana apabila seseorang itu tidak merasakan, tidak menghadirkan rasa qanaah di dalam jiwa. Ini amal pertama yang akan mengantarkan seseorang itu ke dalam neraka. Yang kedua, sebab yang kedua itu adalah melakukan dosa-dosa besar. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka itu melakukan terhadap dosa-dosa besar. Ada hal yang menarik di sini pada saat Allah mengungkapkan dengan kata-kata fi'il madhi dan fi'il mudhari mustaqbal. Ini menunjukkan istimrar. Seseorang itu melakukan perbuatan dosa itu secara kontinu. Dan ini banyak terjadi. Nauzubillah. Ada di antara orang pada saat dia melakukan dosa, dia bercerita kepada orang lain dan dia bangga. Ini yang paling bahaya. Pergi dia misalnya dinas luar daerah, pulang dia ceritakan dia melakukan kemaksiatan ini, dia melakukan kemaksiatan itu, dia ceritakan. Dan ini senantiasa dia lakukan. Setiap dia melakukan perjalanan, dia melakukan dosa tersebut. Maka orang-orang tersebut adalah
orang-orang yang akan diazab di dalam neraka. Mal isral ala hinsil azim naqulu asyirk kama qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Ini adalah penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi pada saat beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hinsil azim, yaitu adalah asyirk, yaitu keingkaran seseorang tersebut terhadap Allah dan Rasulnya. Orang yang melakukan dosa-dosa itu adalah orang yang ingkar. Kenapa dikatakan ingkar? Seseorang pada saat dia melakukan zina, maka dia tidak akan pernah berani melakukan zina kecuali dia meninggalkan Allah dan Rasulnya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang itu tidak akan pernah berzina kalau seandainya hadir Allah dan Rasul. Teringat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat ada seseorang penzina, pemabuk yang masuk Islam, dan dia mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa membuang kebiasaan buruk saya, yaitu berzina, mabuk-mabukan. Oh, enggak apa-apa, asal kamu bersifat jujur saja, sampaikan oleh Rasul. Boleh kalau memang seperti itu. Maka pada saat dia ingin melakukan zina, dia teringat sama Rasul. Nanti kalau ditanya sama Rasul, gimana? Apa yang harus saya jawab? Sehingga dia tidak mau melakukan zina. Pada saat dia kepingin mabuk, ya, dia teringat lagi. Nanti kalau ditanya sama Rasul, kenapa ada mabuk enggak hari ini? Maka saya tidak bisa berbohong. Maka inilah salah satu sebuah kenikmatan kita pada saat sesuatu perbuatan yang kita lakukan, hadirkan bahwasanya kita selalu dalam pengawasan Allah dan Rasul. Saya sering mengatakan, kira-kira pada saat seseorang itu melihat tontonan yang tidak layak, contoh misalnya dia melihat tontonan yang tidak layak, film-film yang tidak layak, sinetron, berani enggak orang tersebut nonton Korea ada Rasul di sampingnya? Berani? Enggak berani. Enggak ada satu orang pun yang berani nonton Korea, nonton sinetron, ya, nonton channel apapun namanya, ada Rasul di samping, enggak berani. Ini yang harus kita hadirkan. Kita menghadirkan Allah dan Rasul pada saat kita ingin melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan sebab yang ketiga Allah jelaskan adalah wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kalau seandainya nanti kita sudah menjadi tanah, masuk ke dalam tanah, jadi tulang belulang, apakah kita akan dibangkitkan? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wa qawluhu fihi isyaratun ila syirk yusirruna 'alal hinsil azim. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut mempunyai sifat kesyirikan. Ya. Wa qawluhu wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban isyaratun ila inkaril hasyar wan nusyur. Ini adalah pengingkaran dari seseorang terhadap hari kebangkitan. Yang pertama tadi adalah kesyirikan, yang kedua adalah mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Li'annal ijtima' lafdzul madhi wal mustaqbal yadullu 'alal istimrar. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat berkumpulnya antara lafaz fi'il madhi dan mudhari', ini menunjukkan kepada sebuah keberlangsungannya. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini tiga hal ini sebenarnya memang harus kita hadirkan kesadaran kita untuk tidak melakukannya. Jangan pernah kita tidak mempunyai keyakinan bahwasanya kita akan dibangkitkan. Kalau seandainya kita mempunyai keyakinan akan dibangkitkan, maka kita tidak akan pernah menzalimi orang lain. Tidak akan berani. Teringat salah seorang teman, dia bercerita, dan dia teringat dengan sebuah kezaliman ini akan diminta pertanggungjawaban. Ada salah seorang teman, biasalah kehidupan di perkantoran, dia selalu memfitnah orang ini, katanya. Dia selalu memfitnah saya. Dia katakan saya tidak betul, dia katakan ini semacam ini, dibilang dia gelapkan keuangan. Dia diam saja, tidak melakukan, dan dia tidak merespon. Suatu hari masuklah pengajuan dari orang yang memfitnah dia selama ini, pencairan, dan dia bisa membuang berkas yang diusulkan tersebut. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Pada saat dimasukkan berkas orang yang fitnah dia teringat, inilah kesempatan saya balas dendam. Saya buang ke tong sampah aja berkasnya. Tapi terakhir apa dia bilang?
kalau saya buang berkas dia, memang dia tidak tahu. Dan dia akan capek, berulang kali dia masukkan berkasnya dibuang, berulang kali dibuang. Tapi nanti di hari akhirat saya akan ditanya sama Allah, kenapa kamu buang berkas orang? Maka teringat dia dengan hari kebangkitan dan akan diminta pertanggungjawaban, maka dia disposisikan proses sesuai aturan. Ini merupakan pada saat seseorang hadir, bagaimana yang dimaksud dengan akan adanya hari kebangkitan, sehingga dia tidak akan, orang yang mempunyai keimanan tentang hari kebangkitan, mereka tidak akan pernah menzalimi orang lain walaupun apapun yang sudah dilakukan terhadap mereka. Lihat bagaimana orang-orang Mekah mengusir Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasul pada saat Rasul Futuhul Makkah, mereka semua sudah dikumpulkan oleh Rasulullah. Ma tadhunnun ay fa'ala bikum, wahai orang-orang Mekah kafir, apa yang kalian prediksikan akan aku lakukan terhadap kalian? Ini adalah perkataan Rasul yang membuat mereka itu jauh lebih kecut lagi pada saat ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ma tadhunnun ay fa'ala bikum, kalian itu kira-kira mau saya apain? Apa dijawab oleh orang-orang kafir Mekah? Akhun karim, ibnu akhin karim, anu isyaharalung, anu apa? Seperti itu, mengharapkan belasungkawa. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Itulah ucapan yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menzalimi Nabi Yusuf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.